Pun sama dengan kaum Lut, Allah jadikan gurun Lut ya menjadi tempat terpanas di muka bumi ini. Subhanallah. Bisa dicek di Google Map ya. Itu panasnya sampai 70 sekian derajat sepanjang tahun. Allah azab, Allah perlihatkan azabnya sampai sekarang. Agar apa? Agar kita bisa berpikir, agar kita bisa ingat. Ini tujuannya Allah ingatkan tentang azab-azab kaum sebelumnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wahai Muhammad, Allah tidak akan mengadab kaummu sedangkan engkau masih ada di dalamnya. Dan wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengadab suatu kaum ya sampai tidak ada satupun di kaum tersebut yang beristighfar dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama masih ada satu orang yang beristighfar, yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu kaum, maka Allah tidak akan mengadab kaum tersebut. Biiznillah taala. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tebarkanlah ya, kita sebarkan jamaah sekalian, Bapak, Ibu, sahabat, teman-teman sekalian, ingatkan teman-teman kita, ingatkan saudara-saudara kita, ingatkan Bapak, Ibu kita, ingatkan pula pasangan-pasangan kita yang sudah mempunyai pasangan ya, bukan pasangan pacaran, bukan, yang resmi, yang sudah menikah, ingatkan untuk selalu beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Minimal agar di keluarga kecil tersebut tidak Allah berikan azab, tidak Allah berikan musibah. Hakadzal muslim. Seperti inilah seorang muslim. Lalu Allah tambahkan setelahnya, inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah. Allah berikan cerita kembali tentang kaumnya Nabi Nuh. Lamma taghal ma, lamma irtafa'al ma. Ketika air itu naik dari muka bumi, Allah turunkan juga hujan dari atasnya. Wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wastawat 'alal judi wa qila bu'dal lil qaumidh zalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ardu bala'i ma'aki, wahai tanah, keluarkan seluruh airmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ya sama'u aqli'i, dan wahai langit, bukalah pintu air dari langit. Wastawat 'alal judi. Ya, mereka yang berada dalam kapalnya Nabi Nuh setara dengan apa? Judi, yaitu jibal, gunung-gunung. Dulu gunung-gunung ini tenggelam dari lautan. Saking apa? Saking tingginya perairan di zaman dahulu, di zaman Nabi Nuh ya, ketika azab ditimpakan kepada kaumnya Nabi Nuh. Hamalnakum, Allah mengatakan hamalnakum, artinya Allah membuat kalian ya, atau membawa kalian di dalam kapal tersebut. Maksudnya apa? Abaukum, ayah-ayah kalian. Maka jumhur ulama mengatakan Adam ats-tsani, Adam yang kedua adalah Nabi Nuh alaihi salam, salawatullah alaihi ya. Karena tidak ada manusia yang tersisa di zaman tersebut kecuali Nabi Nuh beserta mereka yang ikut di dalam kapalnya ya. Maka kita semua ini semuanya saja adalah keturunannya Nabi Nuh alaihi salam, wassalatullah alaihi. Alaihi jamaah, ini yang pendapat yang dikuatkan oleh apa? Jumhur ulama ya. Tidak menafikan bahwasanya kita pula anak ataupun keturunan dari Nabi Adam alaihi salam, wassalatullah alaihi. Naam. Inna lama faghal ma hamalnakum fil jariyah, maka kami jadikan kalian ya, kami ambil kalian, kami bawa kalian di dalam apa? Di dalam jariyah. Ma huwa jariyah? Safinah, yaitu kapal. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan Nabi Nuh beserta kaumnya di kapal agar tidak terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Linaja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Subhanallah. Lesh, untuk apa Allah memberikan kabar dan berita ini dan cerita ini tentang umat-umat sabiqah, tentang umat-umat terdahulu? Linaja'alha lakum tadhkirah, untuk memperingatkan kalian wahai hambaku, kata Allah SWT. Tadhkirah wa ta'iyaha udhunu wa'iyah, dan agar yang mau mendengar kebaikan dia mendengarkan dengan seksama, agar tidak terjatuh kembali
sama seperti umat-umat yang terdahulu. Lina ja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Ya, ini maksud Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjatuh kembali, ya, agar kita tidak melakukan apa yang dilakukan umat-umat terdahulu dengan melalui apa? Pembangkangan, ya. Pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari zamannya Nabi Nuh alaihi salam wassalatullah. Asyirk. Syirik yang pertama kali dimulai dari zamannya Nabi siapa? Nuh alaihi salam, ya. Di mana ada 5 orang saleh, mereka meninggal. Lalu dibuatkan pertama adalah gambar. Ya, digambar untuk apa? Litashji', untuk memotivasi mereka agar ibadahnya lebih semangat. Pertama dengan orang-orang saleh. Orang-orang saleh membuat gambar terhadap 5 orang yang paling saleh ini, ya, yang diceritakan dalam surah Nuh. Lalu lama kelamaan generasi berganti generasi, syaitan syawwalat nafsu. Dia bisa membuat makar untuk manusia. Ya, dia bisikin itu keturunan-keturunan setelahnya. Dulu bapakmu itu membuat gambar untuk memuliakan mereka, padahal tidak. Padahal awal mula terjadi kesyirikan bukan karena pertamanya syirik, tidak, tapi untuk apa? Untuk memotivasi ibadah agar ibadahnya makin semangat. Nah, ini yang pertama. Lalu generasi-generasi setelahnya, ya, 2-3 generasi setelahnya, mereka mulai menjadikan gambar tersebut jadi patung untuk diingat. Wah, ini orang mulia. Ya, dari menyemangati ibadah menjadi orang yang mulia. Generasi-generasi setelahnya dilupakan oleh syaitan, ya, dilupakan oleh syaitan. Akhirnya mereka mulai untuk apa? Menyembah berhala. Ini awal mula terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Maka turun hukum turunan di situ. Ya, turun hukum turunan. Gambar-gambar, ya, gambar-gambar yang memperlihatkan makhluk. Apalagi kita memasang gambar di dalam rumah kita untuk dilihat, oh itu orang soleh, itu orang ini. Ini salah satunya tidak diperbolehkan dalam Islam. Kenapa? Ditakutkan akan kembali terjadi seperti halnya yang dilakukan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Salawatullah alaih. Bukan di generasi kita, tapi generasi setelah kita. Ya, akhirnya dijadikan patung, dijadikan peringatan. Setelah dijadikan peringatan, akhirnya generasi jauh setelahnya 500 tahun kemudian dijadikan apa? Sesembahan. Bukan ketika kita sekarang hidup, tidak, tapi nanti generasi setelahnya. Wal'iyadzu billah. Ya, maka kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal ini, ya, dari hal-hal yang akan menggugurkan tauhid kita dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Fa dzakara al-umur al-ha'ilah allati taqa'u amama yaum al-qiyamah wa anna awwala dhalika annahu yanfakhu Israfil fis sur idza takamalat ajsadu nabitah nafkhatan wahidan fa kharajat al-arwah fatadakhala kullu arwah fi jasadiha fa idzan nas qiyam li rabbil alamin. Baik. Dan ketika ditiupkan pada sangkakala sekali tiup ketika itu. Maksudnya di sini sangkakala yang kedua. Ya. Yang pertama, mohon maaf, ya. Yang pertama ditiupkan trompet yang dibawa oleh malaikat Israfil, sehingga Nabi Muhammad SAW, ya, mengatakan, bagaimana aku bisa beristirahat sedangkan 2 sangkakala ini sangat dekat sekali dengan kehidupanku. Subhanallah. Yaumul qiyamah kahatain. Kata Rasulullah SAW, hari kiamat dari zamannya Nabi SAW seperti halnya 2 jari ini. Sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Wa kana yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Satu hari bagi Rabbmu, bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita hitung di dunia ini adalah 1000
tahun. Maka dari itu tidak heran Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya apa? Hari kiamat itu sangat dekat. Kapan? La na'lam. Allah Ta'ala a'lam. Qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Katakan hari kiamat itu ilmunya hanya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak akan Allah beritahu, ya, kecuali datang dengan tiba-tiba. Thaqulat fis samawati wal ard. Berat beritanya di kalangan langit, di kalangan malaikat pun enggak tahu malaikat kapan hari kiamat. Apalagi kita kalangan bumi. Apalagi kita kalangan yang ada di dalam bumi. Thaqulat fis samawati wal ard. Berat beritanya di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtah. Hari kiamat tidak akan datang kepada kita kecuali tiba-tiba. Maka jika ada perkiraan tentang hari kiamat, jangan pernah percaya. Kenapa? Karena hari kiamat datangnya pasti tiba-tiba. Oh, sudah ada alat canggih Ustaz, ini bla bla bla. Lan. Ya. Idza qadallah, kalau Allah mau, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah katakan jadi, maka jadilah. Hari kiamat salah satunya adalah hari tersebut kehendaknya milik Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Hanya Allah sendiri saja yang bisa menentukan kapan hari kiamat tersebut. Bahkan malaikat Jibril tidak tahu. Ya. Malaikat-malaikat tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Karena apa? Berat beritanya. Taib. Kapan terjadinya? Allah Ta'ala alam. Kita lanjut. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatau wahidah. Ay fatat al jibal wa mahalat wa khalatat bil ard wa nusifat 'alaiha fakana al jami' qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Hadza ma yasna'u bil ard wa ma 'alaiha. Ketika hari kiamat Allah akan ratakan muka bumi. Enggak ada yang namanya jibal, enggak ada yang namanya lembah, enggak akan ada kita lihat gunung, tidak akan ada juga yang namanya lembah di atas muka bumi ini. Ya, Allah ratakan muka bumi ini. Yang menjulang ke atas Allah jadikan ke bawah, yang lembah Allah ratakan sehingga dia menjadi rata. Ya. Wal malaku wan syaqqatis sama fahiya yauma idzu wahiyah, ya. Dan Allah akan memerintahkan lagi sekali lagi terhadap apa? As-sama, terhadap langit. Untuk apa? Untuk terbelah, ya. Untuk terbelah. Maka langit yang kita lihat kokoh sekarang, langit yang tiada tiangnya sekarang, yang tidak perlu tiang dan dia tidak runtuh, akan Allah runtuhkan. Allah akan jadikan rapuh serapuh-rapuhnya, ya. Bahkan ibarat kata di toel pun dia akan jatuh, berguguran itu langit. Karena apa? Karena Allah yang perintahkan. Kalau Allah sudah memerintahkan, idza qadallahu wa rasuluhu, ya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu ayyakuna lahumul khiyar fi amrihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang mukmin dan mukminah untuk apa? Untuk melakukan sesuatu. Allah perintahkan untuk melakukan sesuatu, Allah larang dari sesuatu, maka kita tidak punya pilihan kecuali untuk apa? Mematuhinya. Ya. Qalu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Jangan tanya kenapa dan kenapa. Kenapa? Karena di dalamnya, di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, di dalam larangannya pasti ada hikmah. Allah melarang tentang khamr, alkohol, banyak hikmah di dalamnya. Allah melarang sesuatu yang mafsadah, yang akan merusak diri kita, banyak sekali hikmahnya di dalamnya. Pun Allah melarang daging babi misalkan, banyak sekali pula hikmah yang ada di dalamnya. Pun juga perintah shalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan dengan salat. Dua perintah ini ada hikmah di dalamnya. Ya. Yang kita ketahui ataupun kita tidak ketahui. Pada dasarnya hukum asalnya seorang mukmin ketika sudah Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan atas sesuatu, maka dia patuh dan taat, berserah diri. Bukan fanatik. Ya, bukan karena fanatik, tapi karena taunya kita bahwasanya kita ini masih ada Tuhan
yang harus disembah. Bukan karena faktor fanatik, tidak. Ini karena kita tahu bahwasannya nanti ada hari di mana kita akan dibangkitkan. Bukan karena fanatik, tapi karena kita tahu nanti kita akan dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. In kana khair fa khairlah. Kalau misalkan kita melakukan kebaikan, Allah akan berikan beribu-ribu kali lipat ataupun jutaan kali lipat kebaikan, bahkan tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ketika kamu mencari-cari ataupun menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. La tuhsuha. Tidak terhingga nikmat Allah pada kita. Tidak usah nikmat yang paling besar, tidak usah nikmat yang terlihat mata jelas. Nikmat yang sering kita lupakan, nikmat bernafas. Bagaimana oksigen yang Allah berikan di muka bumi ini? Padahal di planet-planet lain tidak ada oksigen. Gimana kalau misalkan kita Allah pindahkan ke Mars, Allah pindahkan ke Venus, siapa yang bisa hidup? Ya, Allah pindahkan ke planet-planet lain, siapa yang bisa hidup di sana? Wal'iyadzubillah. Nikmat melihat, di mana nggak semua orang bisa melihat di muka bumi ini. Ya, nggak bisa melihat indahnya hijau daun, indahnya birunya langit, indahnya birunya lautan. Indahnya gunung yang menjulang tinggi pun indahnya awan yang gemilang. Ya, subhanallah. Maka kita bersyukur terhadap Allah dari hal terkecil yang Allah berikan pada kita. Semua ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman, abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Mereka waliullah, mereka wali-wali Allah adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan kerendah hatian. Rendah hatinya. Bukan rendah diri, rendah hatinya. Tidak menyombongkan dirinya di hadapan orang lain karena dia tahu bahwasannya tidak patut untuk dirinya menyombongkan dirinya atas segala hal di muka bumi ini. Bahkan kepada semut dia tidak berhak untuk menyombongkan dirinya. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Karena seseorang yang keluar dari lubang, ya, dari tempat yang hina 2 kali, dia tidak berhak untuk bersombong, menyombongkan dirinya di atas muka bumi ini. Ya. Fa ahsana suwarakum. Allah yang menciptakan kita sebaik-baiknya ciptaan. Kita pun gak minta diciptakan badan seperti ini, diciptakan muka seperti ini. Kita gak minta, gak request pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Hakadha. Seperti ini Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Ia inginkan. Ada yang Allah berikan sempurna di dalam tubuhnya, ada yang Allah berikan kurang sempurna. Ada yang Allah berikan sempurna jiwanya, ada yang Allah berikan kurang sempurna jiwanya. Hadallah, khalqullah. Fa'aruni madza khalaqu. Inilah ciptaan Allah. Maka hadirkanlah ciptaan-ciptaan mereka yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang ingkar terhadap Allah. Siapa yang bisa menciptakan sesuatu yang semisal dengan semut? Mithdzarrah. Ya. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah enggak pernah malu untuk mempermisalkan nyamuk ataupun sesuatu yang lebih kecil daripada nyamuk. Sesuatu yang lebih kecil daripada nyamuk, ada semut, ya, ada virus, kuman-kuman dan lainnya. Siapa yang bisa menciptakan hal ini? Ya. Siapa yang bisa menciptakan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Hadza istifham ingkar. Ini adalah istifham yang Allah ingkari dengan sendirinya, bahwasanya tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa menciptakan sesuai apa yang Allah ciptakan. Sama persis dengan apa yang Allah ciptakan, enggak ada sama sekali. Baik.